Pramac Yamaha menjadi satu-satunya dari sekian banyak tim yang mulai meramaikan bursa transfer MotoGP musim ini. Pramac Yamaha baru-baru ini telah meresmikan penandatanganan Toprak Razgatlioglu untuk MotoGP 2026 mendatang. Toprak Razgatlioglu akhirnya bisa meraih impiannya untuk mentas di kelas tertinggi motorsport roda 2 ini. Sang juara dunia World Superbike 2 kali, Toprak Razgatlioglu akhirnya menandatangani kontrak dengan tim Yamaha Factory dan akan berseragam tim Pramac di musim depan. Yang artinya Toprak memiliki kontrak langsung dengan tim pabrikan Yamaha dan akan mendapatkan motor spesifikasi pabrikan dari Yamaha langsung. Toprak Razgatlioglu juga didapuk sebagai pembalap pertama asal Turki yang berlaga di kelas utama MotoGP. Admin sebenarnya sudah mendengar rumor berita A1 dari manajer Toprak yang mengatakan bahwa Toprak sudah menandatangani kesepakatan dengan sebuah tim di MotoGP untuk musim 2026 dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Tanpa disebutkan nama tim, namun hanya spekulasi demi spekulasi saja. Namun admin langsung menaikkan kevalidan berita ini ke angka 90%. Namun tak berselang lama setelahnya, orang dalam Pramac Racing lewat Gino Borsoy langsung menyangkal berita tersebut bahwa tak ada kontak, tak ada penandatanganan perjanjian kontrak, dan tak ada pengumuman dalam waktu dekat. Tapi tiba-tiba langsung resmi diumumkan oleh pihak MotoGP langsung bahwa Toprak Razgatlioglu resmi hijrah ke MotoGP bersama dengan Pramac Racing. Ke Yamaha adalah opsi yang paling mungkin terjadi selain sudah pernah mencoba langsung motor Yamaha Wazitar M1 pada beberapa kesempatan tes. Toprak juga punya hubungan yang sangat baik dengan pihak tim Yamaha khususnya saat ia berada di World Superbike. Apalagi Toprak pernah mengantarkan tim Garputala itu meraih gelar juara dunia World Superbike 2021 lalu. Jadi jelas Yamaha sudah tahu persis kemampuan dan tidak ada yang meragukan kepiawaiannya dalam mengendarai sebuah motor. Motor selambat R1 saja mampu dibawanya juara, bahkan masih bisa fight di musim berikutnya melawan tim Ducati. Dan yang terbaru, dengan tim mediocre seperti BMW saja mampu dibawanya ke tangga juara, apalagi cuma masalah di motor Yamaha Wazitar M1. Meskipun tidak banyak, setidaknya ia sudah paham sedikit soal motor Yamaha Wazitar M1. Memang sebelumnya admin sudah mengira-ngira kepindahan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP akan sangat sulit karena beberapa faktor, mulai dari usia yang sudah tidak muda hingga pengalamannya di MotoGP yang sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Karena Toprak sendiri mengaku jika ia ingin ke MotoGP tapi tidak mau ke satelit. Toprak juga menyebut tak ada gunanya bergabung dengan tim satelit di MotoGP. Itu dari sudut pandang Toprak sendiri waktu itu, yang membuat admin ya jujur saja sangat skeptis dengan kepindahan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP ini, bahkan terasa sangat mustahil untuk terrealisasikan. Jika ia masih tetap ngotot dan kekeh harus ke tim pabrikan, maka hal itu akan sangat sulit terrealisasi. Admin juga sudah menerka-nerka jika skema kepabrikan langsung akan sangat sulit terjadi. Jadi, admin juga membuat berbagai macam spekulasi yang realistis saja dengan menurunkan sedikit ego tinggi Toprak Razgatlioglu dengan mau ke tim satelit, tapi dengan syarat harus mendapatkan kontrak langsung dengan tim pabrikan. Dan ya, benar saja, pada tahun depan skema inilah yang akan terjadi. Meskipun admin berharap ia stay di World Superbike setahun lagi, namun peluang ke MotoGP harus terlaksana secepatnya atau tidak sama sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah Toprak Razgatlioglu akan cocok dengan motor Yamaha Wazitar M1? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi admin percaya iya, karena di World Superbike, Toprak sudah terbiasa dengan motor bermesin inline-4 seperti Kawasaki ZX-10RR, Yamaha R1, BMW M1000RR di World Superbike. Meskipun sama-sama menggunakan mesin inline-4, tetap saja akan ada perbedaan yang sangat jomplang antara motor World Superbike dan MotoGP.
Tapi setidaknya hal itu tidak menjadi masalah yang serius bagi Toprak karena ia pasti sudah paham dengan karakter mesin inline 4 dan cara kerjanya juga. Jadi itu akan memudahkannya dalam beradaptasi dengan motor MotoGP milik tim Yamaha. Ditambah persaingan di MotoGP juga jauh lebih keras dibandingkan dengan di World Superbike. Jadi jika tak perform pada musim perdananya di MotoGP, maka akan sangat sulit bertahan di musim berikutnya. Jadi Toprak harus cepat beradaptasi dan terus mendulang poin demi poin di setiap balapan, entah itu sprint race atau balapan utama. Lalu, siapa yang akan didepak dari tim satelit Pramac Yamaha musim depan? Apakah Jack Miller atau Miguel Oliveira? Jika kita melihat durasi kontrak, maka Oliveira akan diuntungkan karena dia punya kontrak multi tahun bersama Pramac Yamaha, yakni 2 tahun. Yang mana itu akan selesai pada akhir musim 2026 mendatang, sedangkan Jack Miller hanya dikontrak 1 tahun saja, yang artinya kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Jadi kursi Miller sebenarnya yang sedang terancam bahaya. Kalau dari segi hasil dan performa, maka Jack Miller jauh lebih unggul ketimbang Miguel Oliveira. Pada balapan MotoGP sejauh ini, Miller selalu tampil bagus dan hampir selalu mendulang poin. Bahkan, Miller nampaknya terlihat sangat nyaman dan merasa cocok dengan motor Yamaha Wazitar M1. Sedangkan Miguel Oliveira justru sebaliknya, ia lagi-lagi harus berkutat dengan masalah cederanya yang membuatnya absen dan tak dapat melanjutkan performa terbaiknya di atas motor Yamaha Wazitar M1. Meskipun itu bukan sepenuhnya salah dari Miguel Oliveira, namun dengan seringnya absen karena cedera menjadikan dirinya mungkin akan dievaluasi oleh pihak Pramac maupun Yamaha. Ditambah, ia nampaknya juga jauh lebih kesulitan dalam mengendarai motor Yamaha Wazitar M1 ketimbang Miller. Bahkan Oliveira hingga saat ini masih belum bisa mencapai target performa yang disepakati oleh tim. Jadi bisa saja akan ada plot twist di mana yang tergusur dari kursi Pramac bukan Jack Miller melainkan Miguel Oliveira. Tapi kalau admin disuruh untuk memilih siapa yang pantas menemani Toprak Razgatlioglu di Pramac Racing, maka admin akan pilih Jack Miller. Tanpa mengecilkan bakat dan skill dari Miguel Oliveira, namun secara performa, hasil dan riwayat cedera yang terus-menerus menghampirinya akan membuatnya tak bisa bersaing secara penuh di MotoGP. Kalau menurut kalian, siapa yang akan menemani Toprak Razgatlioglu di Pramac Racing? Dan apa alasannya? Silahkan tulis sendiri di kolom komentar di bawah.